Di sini saya sudah memiliki tabel yang memuat biodata 20 teman dari kelompok 2. Untuk menggunakan fungsi filter, langkah pertama adalah blok judul tabel. Kemudian pada menu Home, pilih Sort and Filter. Kemudian klik Filter. Untuk soal nomor 2, perintahnya adalah filter berdasarkan asal daerah. Lalu pilih bagian asal daerah. Nah, di sini saya akan memfilter berdasarkan yang asal daerahnya dari Jambi. Maka saya klik Jambi, lalu OK. Nah, kemudian akan ditampilkan biodata teman saya yang berasal dari Jambi. Kemudian untuk daerah lainnya tinggal kita centang saja, contohnya Palembang. Kemudian klik OK. Maka akan ditampilkan biodata teman-teman yang berasal dari Palembang. Untuk soal nomor 3 adalah mencari formula yang ada di Excel selain dari modul minimal 10. Fungsi pertama adalah fungsi concatenate yang digunakan untuk menggabungkan beberapa teks. Misalnya di sini saya akan menggabungkan sel D2 dan E2. Maka kolom tersebut akan bergabung menjadi seperti ini. Yang kedua adalah fungsi len untuk menghitung panjang teks. Misalnya saya akan menghitung panjang teks di sel E3. Hasilnya adalah 9 karena perempuan terdiri dari 9 huruf. Yang ketiga adalah fungsi sum product yang digunakan untuk mengalihkan suatu data. Misalnya saya akan mengalihkan data pada F2 dan G2. Maka hasilnya adalah 6.375. Fungsi keempat adalah quotient yang digunakan untuk menghitung hasil pembagian dalam bentuk bilangan bulat. Misalnya di sini saya akan membagi data pada sel F2 dan H3. Maka hasilnya adalah 1 karena 85 dibagi 85 sama dengan 1. Yang kelima adalah fungsi mod untuk menghitung sisa pembagian dalam bentuk bilangan bulat. Misalnya di sini saya akan membagi data pada sel I2 dengan sel G2, yaitu 90 dibagi 75. Hasilnya adalah 15 karena 90 dibagi 75 itu menyisakan 15. Kemudian yang keenam adalah fungsi OR untuk mengetahui apakah sebuah nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Misalnya pada data sel G2. Di sini saya akan menuliskan bahwa G2 lebih kecil dari 80 dan G2 yaitu 75 lebih besar atau sama dengan
jadi 70. Hasilnya adalah true, karena 75 lebih kecil dari 80 dan 75 lebih besar atau sama dengan dari 70. Kemudian yang ke-7 adalah fungsi time, untuk menghasilkan data tipe date dengan memasukkan angka jam, menit, dan detik. Misalnya di sini saya akan menuliskan jam 1, menit ke-30, dan detik ke-45. Hasilnya adalah jam 1.30 AM. Yang ke-8 adalah fungsi now, untuk menghasilkan waktu saat ini. Menunjukkan data yaitu tanggal 27 Oktober 2022 jam 12:40 menit. Yang ke-9 adalah fungsi days, untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Misalnya di sini saya ada tanggal 1 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022. Di sini saya akan menghitung jumlah atau jarak dari tanggal 1 ke tanggal 13. Yaitu selisihnya adalah 12 hari. Yang ke-10 adalah fungsi find, untuk mencari teks yang terdapat di dalam teks. Misalnya di sini saya ada teks yang berupa nama saya, yaitu Nabila Dwi. Di sini saya akan mencari kata Dwi dari nama Nabila Dwi. Kemudian saya akan menuliskan Dwi, kemudian selnya. Nah, di sini adalah menunjukkan angka bahwa kata Dwi itu dimulai di huruf ke-8. Untuk soal nomor 4, di sini saya sudah memiliki tabel beberapa data dan juga kode-kode yang akan digunakan dalam penyelesaian soal ini. Soalnya yang pertama adalah buatlah cara mengisi nama pelanggan dan nama barang menggunakan VLOOKUP. Di sini saya sudah memiliki kode-kode untuk nama pelanggan dan nama barang yang disusun secara vertikal. Kemudian akan dicari dari kode tersebut dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk nama pelanggan, ini kode pelanggan, kemudian blok kodenya, setelah ini saya langsung ditarik. Nah, maka akan menghasilkan nama-nama pelanggan berdasarkan kode-kode pelanggan yang sudah ditentukan. Kemudian menentukan nama barang dari kode-kodenya. Kode barang, kemudian blok tabel kode dan
nama barangnya. Kemudian nama barang sudah terisi berdasarkan kode-kodenya. Kemudian untuk saya melompat ke soal yang ke F, yaitu buatlah cara penggunaan lookup untuk data nomor 4. Di sini saya menggunakan lookup untuk mencari harga barang. Di sini sudah ada kodenya yang disusun secara horizontal. Kemudian akan digunakan fungsi lookup. Kemudian harganya sudah terisi berdasarkan kode-kode yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nomor 4B, yaitu cari total penjualan barang per item dan total penjualan hari itu. Untuk mencari total penjualan per item, di sini menggunakan fungsi sum dan perkalian. Di sini saya akan menuliskan total penjualan per item. Yang pertama adalah mencari total penjualan untuk pulpen. Itu menggunakan fungsi sum. Kemudian di bagian jumlah yang membeli pulpen, kita klik. Kemudian dikalikan dengan harga pulpen. Hasilnya adalah 34.000. Kemudian untuk yang buku, lalu 4, kemudian dikalikan dengan harga buku. Lalu mencari total penjualan penghapus. Dikalikan dengan harga penghapus. Dikalikan dengan harga penghapus. Kemudian total penjualan pensil. Dikalikan dengan harga pensil. Terakhir, mencari total penjualan penggaris.
dikalikan dengan harga penggaris. Berikut ini adalah total penjualan per item. Jadi pulpen terjual seharga 34.000 totalnya, buku 120.000, penghapus 48.000, pensil 21.000, dan penggaris 33.000. Kemudian mencari total penjualan hari itu dengan rumus sum. Di sini kita menggunakan rumus penjumlahan perkalian terlebih dahulu. Itu jumlah belanjaan oleh masing-masing pelanggan dikalikan dengan harga barang. Ini adalah pembelian dari masing-masing pelanggan. Kemudian untuk mencari total penjualan digunakan fungsi sum. Kemudian blok bagian ini. Total penjualannya adalah 256.000. Kemudian soal 4C. Carilah rata-rata besar penjualan. Rata-ratanya dihitung menggunakan fungsi average. Kemudian blok bagian ini adalah hasil dari rata-ratanya. Kemudian soal 4D, barang apa yang paling mahal serta paling murah yang terjual. Di sini kita akan menggunakan fungsi max dan min. Fungsi max digunakan untuk mencari barang paling mahal yang terjual. Kemudian blok ini. Kemudian fungsi min digunakan untuk mencari barang paling murah yang terjual. Dari data di sini ditunjukkan bahwa yang paling banyak terjual adalah yang paling mahal terjual adalah buku dan yang paling murah terjual adalah pensil. Kemudian untuk soal 4E, buatlah siapa yang membeli di atas harga yang ditentukan. Misalnya belanja di atas 100.000 akan mendapat diskon 15%. Di sini saya akan menggunakan ketentuan untuk pelanggan yang berbelanja di atas 20.000 akan mendapatkan diskon. Di sini saya akan menggunakan fungsi if. Maka tuliskan if kemudian saya akan ini lebih besar dari 20.000. Enter. Berikut ini hasilnya, yaitu terdapat 4 pelanggan yang mendapatkan diskon 15%, yaitu Lisa yang berbelanja sebesar 50.000, kemudian Naila yang berbelanja sebesar 21.000, Tiara yang berbelanja sebanyak 24.000, dan Daniel yang berbelanja
25.000. Dan berdasarkan ketentuan yang sudah dimasukkan tadi, bahwa mereka berbelanja di atas 20.000 dan mendapatkan diskon 15%. Untuk soal nomor 4F, sudah saya gunakan di awal tadi menggunakan fungsi lookup untuk mencari harga barang menggunakan kode.